Ya, kembali pada update Gudang Saham tanggal 18 September 2021. Kali ini kita akan membahas saham-saham perbankan. Sebelum kita mulai, kita update dulu pergerakan IHSG seperti biasa. Ini adalah chart IHSG yang terus mengecil dan juga kita lihat trading range-nya berada pada 6.000 sampai dengan 6.175. Nah, jadi kita akan lihat dalam 2 sampai 3 minggu ke depan IHSG akan mencoba break dari downtrend ini, tapi kalau tidak bisa maka kemungkinan besar garis uptrend kecil ini akan tertembus ke bawah. Itu akan menyebabkan IHSG bisa saja turun serendah 5.750. Oke, kita mulai dengan saham pertama kita adalah BBCA. Nah, Bank BCA ini sejak update terakhir sudah tembus dari downtrend lainnya yang di sini kita gambarkan. Pada saat ini berada pada konsolidasi kecil antara 32.000 dan 33.000. Nah, kalau kita sudah gambarkan di sini setelah naik BBCA istirahat sebentar, maka ekspektasinya adalah kalau BBCA bisa naik ditutup di atas 33.000, maka resistance selanjutnya berada di 36.500. Selanjutnya kita lihat ke saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Kita gambarkan support yang lumayan kuat sekarang menjadi resistance di 3.700. Juga BBRI masih berada dalam downtrend di sini. Nah, jadi asal selama BBRI berada di bawah 3.850, maka sebaiknya BBRI dihindari dulu. Ada kemungkinan BBRI akan mencoba turun terus ke level support berikutnya yang kuat di angka sekitar 3.000. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi bank selanjutnya adalah BMRI, Bank Mandiri. Kalau untuk Bank Mandiri sendiri sebenarnya sudah turun, sudah tembus dari downtrendnya. Jadi sekarang berada pada uptrend kecil yang kita gambarkan di garis bawah ini. Kalau kita lihat support jangka pendek untuk BMRI adalah di angka 5950. Jadi bila turun ke arah sana, ada kemungkinan BBRI akan melanjutkan uptrend jangka pendeknya, seperti yang tergambar. Selanjutnya adalah saham BBNI, Bank Negara Indonesia. Ini berada pada downtrendnya terus, masih. Nah, akan tetapi kalau kita lihat selama hampir 6 minggu terakhir, BBRI berada dalam konsolidasi kecil antara 5.200 dan 5.500. Kebetulan ini bertepatan dengan downtrend jangka menengahnya. Jadi kalau BBRI bisa tembus di atas ini, di atas 5.500, maka ini hal yang sangat baik. Walaupun ada resistance jangka pendek di 5.700, tapi arahnya sudah uptrend sekarang. Nah, kalau memang tembus dalam 1-2 minggu ke depan, kita bisa gambarkan uptrend yang baru terjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, kita lihat saja pergerakan BBN ini. Jadi ini lumayan potensial untuk naik ke atas. Selanjutnya adalah saham BBTN, Bank Tabungan Negara. Masih kita lihat berada dalam uptrend jangka pendek. Tapi kalau memang turun di bawah 1375, close ya, turun ditutup di bawah 1375, maka akan berbalik arah dan kita harus ekspektasi untuk BBTN mencoba di support berikutnya di 1250. Tapi bila tidak, maka BBTN akan mencoba mengetes level resistance yang lumayan kuat berikutnya di 1640. Seperti itu. Lalu bank berikutnya adalah BJBR, Bank Jabar. Secara downtrend sudah tembus, ini sangat baik. Dan juga diawali dengan konsolidasi dari 24 Juni. Ya, dan saat ini sudah naik di atas itu. Kalau memang mau menawar, kita boleh lihat apakah BJBR bisa turun ke 1250-an. Maka bila bisa, itu merupakan level yang lumayan kuat dan stop loss di bawah 1175. Seperti itu. Selanjutnya adalah BJTM, Bank Pembangunan Jabar. Ini pergerakannya mirip-mirip BJBR, tapi dia belum breakout dari 750. Dari
namanya sideways-nya sejak akhir Juni juga. Kan tetapi kalau BJTM kita boleh menawar lah, kita turun ke 680 lalu kita beli dengan stop loss di bawahnya kalau memang diberi. Nah itu merupakan level yang lumayan menarik untuk BJTM. Selanjutnya adalah saham agro. Nah agro ini terlihat sudah tembus dari uptrend jangka pendek, jangka menengah di kotak berwarna ungu. Saat ini kita perkirakan walaupun sempat menguat, kita harus waspada terhadap adanya downtrend yang berawal di tanggal 28 Juli. Jadi apabila agro naik ke level 2650, kemungkinan akan ada resistance untuk menjual. Seperti itu. Dan kalau memang sempat ke level 2925, maka kita harus perhatikan lagi karena saat ini tidak terlihat sangat baik untuk agro karena dia sudah lewat dari uptrend jangka pendeknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah saham BRIS. Bank Syariah Indonesia ini kita gambarkan kembali downtrend sejak Januari 2021. Kita lihat di garis panah ini karena saat ini BRIS gagal untuk mantul ke atas 2300, maka kita ekspektasi kalau memang BRIS turun di bawah 2000, ini akan menjadi setengah jalan dari sejak level tertingginya di level 2900. Maka ada kemungkinan untuk BRIS mengetes level 1100. Saat ini belum terlihat, kita coba lihat, tapi moga-moga BRIS tidak turun dari kotak konsolidasi kecil ini antara 2000 sampai 2300. Kalau memang bisa bertahan, oke, akan lanjut naik lagi. Tapi saat ini kita melihat ada banyak resistance di level 2300. Jadi arah BRIS masih terlihat ke arah bawah. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah BPKP. BPKP sempat naik. Kita sudah lihat pola akumulasi pada bulan Mei sampai Agustus. Tetapi sekarang turun lagi. Jadi kita harus gambarkan downtrendnya lagi. Nah tapi support 400 ini tetap menjadi support yang lumayan kuat untuk BBKP karena pada waktu turun BBKP juga turun dengan volume lebih rendah dibanding pada waktu naik. Jadi penurunan yang di sini masih rendah volumenya dibanding pada waktu BBKP naik. Jadi ada kemungkinan besar bahwa level support 400 ini bisa tertahan. Tapi untuk itu kita harus lihat dulu pergerakan berikutnya dan jangan lupa untuk selalu pasang stop loss karena kalau memang turun di bawah ini ada kemungkinan turun terus ke level support berikutnya kalau tidak salah di level 300. Ya, di sini level 300. Ya, jadi itu 25% dari 400. Oke. Selanjutnya kita lihat ke saham Arto. Ini termasuk bank digital. Nanti mungkin kita coba untuk ada sesi lain untuk bank digital. Kita lihat Arto pada waktu 2 minggu lalu sempat turun ke level uptrendnya yang terjadi sejak di bulan Desember. Kalau kita lihat Arto kemungkinan besar akan tertahan di level 19.000 bila naik kembali. Walaupun pada hari Jumat kemarin terlihat sangat kuat, kita lihat bahwa sebenarnya penurunan ini hanya terjadi sekali sejak bulan Desember. Jadi dari angka 19.000 turun ke 14.000 ini merupakan persentase yang lumayan besar sejak bulan Desember. Jadi kelihatannya ada banyak tekanan jual. Ini hanya opini dan kita buktikan lagi apabila level 19.000 ini bisa tertembus atau tidak. Jadi kalau yang sudah punya barang di angka rendah boleh dipertimbangkan untuk mencoba dijual dulu di 19.000 lalu kita lihat lagi sikonnya. Ya. Oke, itu aja update mingguan saham perbankan kali ini. Semoga bermanfaat.